Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawana. Amma ba'd, uhayikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله عز وجل في كتاب العزيز Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dengan membawa iman Islam pada diri kita. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan di dunia ini, fa inna khairaz zati taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah ketakwaan kita bimtithali awamrihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa beramal soleh. Salat zuhur berjamaah, mendengarkan ta'lim, ini adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi pengikut-pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti yaumul qiyamah. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala niatkan pada diri kita yaitu benar-benar talabul ilm. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa seseorang yang Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut, yufaqihu fid din, maka orang ini akan difahamkan tentang agamanya. Dan menuntut ilmu ini salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwasannya menuntut ilmu itu wajib. Jadi adalah suatu kewajiban ala kulli muslimin, bagi orang-orang yang dia mengaku dirinya muslim. Jadi terus menuntut ilmu. Ya. Walaupun dengan bekerja, alhamdulillah kita mendapatkan dunia dapat dengan kerja, akhirat juga dapat dengan apa? Menuntut ilmu dan sholat zuhur berjamaah dan juga ibadah yang lainnya. Bapak-bapak, rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala untuk siang hari ini kita akan membahas yaitu surah Quraisy. Ya, surah Quraisy sudah pada hafal ya insyaallah taala ya. Tapi sebelum kita mulai, kita baca bersama surah Al-Quraisy. Kita baca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
min ju' wa amanahum min khauf. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dengan kita membaca Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala bahwasanya surat Quraisy Makkiyatun, dia adalah surah Makkiyah. Jadi hampir semua surat di juz 30 atau juz amma itu 90% Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum hijrah. Hanya 3 surat yang madaniyah. Surat apa itu kira-kira jemaah, teman-teman? Bukti nyata, Al-Bayyinah, kegoncangan, Az-Zalzalah, dan pertolongan An-Nasr. Jadi hanya 3 surat yang di juz 30-31 surat ini semuanya Makkiyah, kecuali 3 surat. Itu apa tadi? Al-Bayyinah, kemudian Az-Zalzalah, dan An-Nasr. Selainnya yaitu adalah apa? Makkiyah. Hanya 3 yang madaniyah. Li'ilafi Quraisy. Ilafun bimakna adatun. Bahwasanya ilaf itu artinya kebiasaan. Li'ilafi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi Quraisy ini berasal dari 3 kata. Yang pertama, para ulama tafsir menyebutkan yaitu takrus. Artinya jamaah. Jadi sebelumnya orang-orang Quraisy ini berpencar-pencar hidupnya, ya, berpencar-pencar. Kemudian ketika datang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di situ ada mukjizat bahwasanya keluarnya air Zam-Zam, mulai penduduk Quraisy ini berkumpul, ya. Maka disebut dengan orang-orang Quraisy yang berkumpul karena mendekati Baitullah, dan di situ ada apa? Air Zam-Zam yang sebelumnya mereka hidupnya apa? Terpecah-pecah. Di mana yang lainnya yaitu Qorshun. Qorshun itu adalah tujarun. Bahwasanya orang-orang Quraisy ini memang tujar. Tujar itu apa jemaah? Tajir. Tajir itu apa? Pedagang. Jadi kalau antum pengen disebut orang tajir, dagang. Tajir itu artinya apa? Pedagang. Memang identik orang-orang kaya itu apa? Pedagang. Coba antum lihat orang-orang kaya itu kebanyakan adalah pedagang jemaah. Ya. Jadi tajir artinya apa? Pedagang. Kursun bermakna tajirun, kawiyun. Jadi orang Quraisy itu orang yang berdagangnya itu luar biasa. Oleh sebab itu nanti disebutkan ayat kedua, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Bahwasanya mereka itu berdagangnya di 2 musim. Ilafihim rihlatash syita'. Ketika mereka pada musim dingin, mereka berdagang di Yaman, gitu ya. Was-shaif, dan ketika musim panas mereka berdagang di Syam. Nah ini. Kalau kita di mana ini? Kalau musim panas di rumah, musim dingin tidur, ya. Jadi nggak kapan kayanya begitu. Jadi orang-orang Quraisy ini terkenal dengan apa? Orang-orang kaya, tajir. Jadi orang-orang kaya karena berdagang. Yang ketiga, Qorshun. Qorshun itu adalah ikan yang paling kuat di lautan atau dikenal dengan hut atau ikan hiu. Jadi ikan yang paling kuat itu adalah ikan hiu. Jadi orang-orang Quraisy itu mempunyai 3 identik. Yang pertama, mereka adalah sebelumnya kaum yang terpecah kemudian menyatu. Yang kedua, mereka adalah pedagang-pedagang. Nah, oleh sebab itu dari kakeknya Rasul, paman Rasul itu adalah orang-orang pedagang. Bahkan baginda kita Nabi Muhammad SAW pun dia apa? Berdagang cuma. Nah, kita ada yang dagang tidak di sini? Belum, makanya kita masih miskuin ya. Coba kita mulai berdagang, teman-teman ya. Allah, karena pedagang itu tajir. Sebagaimanapun dia hanya jualan buah, dia tetap tajir. Artinya apa? Kaya. Pedagang itu tajir, artinya kaya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sababun nuzul hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini, inna hadhi surah anzalallahu tadhkiratan. Sesungguhnya surat Quraisy ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala tadhkiratan, untuk mengingatkan orang-orang Quraisy bi anna Allah anjahum min ashabil fil, yaitu mengingatkan orang Quraisy bahwasannya Allah menyelamatkan mereka dari apa? Serangan
Abraha dan pasukan bergajahnya, gitu ya. Alladzina aradu hadmul Ka'bah, yang mereka pengen menghancurkan apa? Ka'bah di saat itu. Kemudian dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ababil, yaitu burung yang membawa bebatuan dari api neraka. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala ashabul fil ini ka'asfim ma'kul, mereka akan pun binasa sebagaimana daun yang dimakan oleh ulat. Artinya batu itu di berbagai riwayat tembus dari kepala orang yang menaiki gajah sampai tembus ke gajahnya. Ini mengingatkan bahwasannya surat Quraisy ini mengingatkan penduduk Quraisy akan nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyelamatkan suku Quraisy dari serangan kaum gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah dan penduduk Mekkah pada saat itu. Kemudian diriwayatkan oleh Ummu Hani binti Abi Thalib. Jadi Abu Thalib itu mempunyai anak namanya Ummu Hani, yang Ummu Hani ini ya sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha faddala Quraisyan bi sab'i khisalin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang Quraisy itu dengan 7 hal. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Anna fihim." Sesungguhnya ana ini, Rasul ini, fihim, dari suku Quraisy. Jadi Nabi tersendiri pun berasal dari suku Quraisy. Wa anna nubuwata fihim. Yang kedua, Rasul bersabda bahwasanya kenabian itu berada dalam suku Quraisy. Yang ketiga, wal hajatu fihim. Dan yang ketiga, bahwasannya haji itu yang mengurus adalah orang-orang Quraisy. Jadi haji dari zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi SAW itu yang mengurus adalah Quraisy. Wasiqayatu fihim. Dan memberikan air minum Zam-Zam itu pun orang-orang Quraisy. Wa innallaha nasrahum ala ashabil fil. Kemuliaan yang kelima, Allah menolong orang-orang Quraisy dari apa? Serangan apa? Pasukan bergajah. Yang keenam, wa annahum abadullah 10 sinin la ya'budu ghairu. Sesungguhnya orang-orang Quraisy ini menyembah Allah 10 tahun di mana belum ada manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala selain suku Quraisy. Artinya ketika dakwah Nabi SAW di Mekkah 10 tahun, itu yang beriman adalah orang-orang Quraisy saja. Ya. Ketika Nabi ke Madinah, baru suku-suku di Jazirah Arab baru pada masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, annallaha anzala surata ala asma'ihim. Dan yang ketujuh, Allah tidak menyebutkan satu suku pun di dalam Al-Qur'an kecuali suku Quraisy. Kecuali suku Quraisy. Namun ketahuilah Nabi SAW beliau bersabda, "Ana Quraisy wa ana Arabi wala fakhar." Ketahuilah aku ini dari suku Quraisy dan aku ini orang Arab wala fakhar. Tapi jangan sampai menyombongkan diri. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Allah mengingatkan kita di surat Hujurat ayat 13, surat ke-49. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menciptakan kita dari perempuan dan laki-laki. Wa ja'alnakum syu'uban, dan Allah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling apa? Mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah bukan Arabi, bukan Ajami. Bukan orang Arab, bukan selain Arab, bukan Quraisy, bukan ghairuhu, bukan suku Quraisy atau selain Quraisy, bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Padang, bukan Minang, bukan Bugis, bukan Batak, bukan jemaah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita bukan dilihat dari sukunya, bukan dilihat dari bangsanya, bukan dilihat dari keturunan siapa, namun yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan darah biru ataupun darah merah. Bukan ningrat atau yang masih
Neng ratan tuh nongkrong di perapatan. Bukan, tapi semuanya di hadapan Allah itu apa jemaah? Sama. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala masuk ayat yang kedua. Kita baca bareng-bareng. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Kita sudah menyimak tentang suku Quraisy, kemudian kebiasaan orang Quraisy ila fihim. Sesungguhnya kebiasaan mereka yang tidak berubah dari zaman ke masa, dari zaman ke zaman, itu adalah rihlatash shita. Mereka itu selalu melakukan perjalanan syita, yaitu ketika musim dingin. Ya. Musim apa? Dingin. Musim dingin ini dari kurang lebih bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, 3 bulan. Ya, 3 bulan ini musim dingin. Kemudian as-saif, musim panas itu dimulai dari apa jemaah? Sya'ban, Ramadan, Syawal. Itu adalah musim apa? Panas. Ya. Sya'ban, Ramadan, Syawal, mohon maaf, mereka Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan itu musim panasnya. Musim apa? Panas di Jazirah Arab, terutama di Makkah Al-Mukarramah. Ya, gitu jemaah. Jadi mereka melakukan perjalanan ini, yang pertama asyita hum yadhabuna ilal yaman litijarah. Mereka pada 3 bulan ini mereka apa? Melakukan perjalanan ke Yaman. Ya. Perjalanan apa? Ke Yaman litijarah, untuk berdagang. Sehingga dari berdagangnya para sahabat Nabi SAW masuk orang-orang Yaman itu apa? Afwajan, berbondong-bondong. Berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, Allahumma barik yamanina wa syamina. Sesungguhnya Allah memberkahi yamanina, yang berada di sebelah kanan itu Yaman, wa syamina, dan yang sebelah di kiri adalah negara Syam. Jadi negeri yang didoakan Nabi SAW yaitu adalah Yaman dan Syam. Yaman itu ya sekarang ibu kotanya Son'a. Kemudian Syam itu menjadi beberapa negara. Salah satunya Palestina, kemudian Lebanon, Suriah. Nah, ini negara-negara apa? Syam. Ya, ini negara-negara Syam. Jadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Isra juga, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa itu di Syam. Alladzi barakna haulahu. Yang Syam itu pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi rebutan, jemaah. Jadi rebutan karena keberkahannya. Gitu, jemaah. Falyabudu rabb hadzal bait. Kita baca ayat yang ketiganya. Wahid, isnan, thalatha. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita semuanya, falyabudu, sembahlah oleh kalian rabb hadzal bait, yaitu Rabb al-bait, yaitu dimaksudnya adalah Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal juz 4 di ayat 96, inna awwala baitin. Jadi tempat ibadah yang dibangun atas tauhid yang pertama dibangun adalah Mekah atau Masjidil Aqsa? Mana? Yang pertama dibangun oleh Allah adalah Mekah dulu atau Masjidil Aqsa? Untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Masjidil Haram, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, di awal juz 4 di ayat 96, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah Allah yang pertama dibangun, wudi'a lin-nas, bagi manusia, bi Bakkah, yaitu di Mekah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih tua, Masjidil Aqsa atau Masjid atau Ka'bah al-Musyarrafah, Masjidil Haram,
jelas Masjidil Haram. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada seorang sahabat namanya Jundub ibn Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin awwal wudi'a lin-nas?" Ya Rasulullah, masjid mana yang pertama dibangun oleh Allah? Maka Rasul bersabda, Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram. Thumma ayyu, kemudian baru apa wahai Rasulullah? Thumma Masjidil Aqsa. Kemudian setelahnya baru Masjidil Aqsa. Kemudian bertanya lagi Abu Dzar, wa mal farqu bainahuma? Berapa beda waktunya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, arba'ina sanatan. 40 tahun bedanya pembangunan Masjidil Haram terlebih dahulu. Setelah 40 tahun berselang baru Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid yang dibangun kedua yang berlandaskan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. La tashuddur rihal. Jangan kalian mengumpulkan harta untuk melakukan perjalanan. Karena ada nih di antara kita itu ngumpulin duit, ngumpulin harta, nabung untuk jalan-jalan ke Tokyo mungkin, ke Singapura, ke Bali, ke luar negeri, keliling Eropa. Ya, itu semuanya dilarang. Sampai kita apa jemaah? Mengunjungi 3 masjid ini. La tashuddur rihal. Rasul bersabda, jangan kalian memperberat suatu perjalanan, ngumpul-ngumpulin harta, nabung, illa ila thalathati masajid. Sampai kalian mendatangi 3 masjid ini dulu. Masjidil Haram, yang pertama jelas Masjidil Haram, karena sholat di dalamnya 100.000 kali lebih baik daripada selainnya. Kemudian Rasul bersabda, wa masjidi. Yang kedua, sampai kalian mendatangi masjidku. Sholat di dalam masjid Nabi SAW, alfu sholatin fi masiwahu. Pahalanya 1000 kali lebih baik daripada selainnya. Thumma Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, rubu' sholati fi masjidi. Pahalanya 1/4 sholat di masjidku. Berarti 1/4 itu berapa? 250 kali lebih baik. Jadi yang paling Masya Allah luar biasa Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabi SAW 1000, Masjidil Aqsa 250. Ini jemaah. Dan satu-satunya negara yang menjadikan 3 masjid suci ini sebagai mata uang ya Saudi Arabia. Menjadikan 500 realnya itu Masjidil Haram, 100 realnya itu gambar di belakangnya adalah Masjid Nabi, kemudian 50 realnya di belakangnya adalah Masjid Al-Aqsa. Gitu ya. Ini Saudi ya. Negara Saudi antum beli real ya, 500, 100, 50. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian apa? Masjidil Aqsa. Jadi Rasul melarang kita menabung, ngumpulin harta, memperbanyak uang, pengen healing, pengen jalan-jalan. Padahal kalau untuk umrah udah cukup, maka dilarang kita. La tashuddur rihal. Jangan kalian memperberat suatu perjalanan dengan ngumpulin uang. Tapi kalau modalnya cuma 2 juta, kalau ke Mekah nggak cukup, ini boleh. Tapi kalau nyampe, biaya umroh kok kalah dengan biaya antum traveling, ini khawatir jatuh ke dalam larangan. Tapi kalau yang sudah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tafadhal, boleh, baru tempat-tempat yang lain. Masuk Nabi demikian. Tapi ketika antum sudah ke Masjidil Haram, Masjid Nabi, maniman mau pergi kemana-mana, balik lagi ke situ. Betul tidak? Nggak jadi. Yang sebelumnya mau kemana, nabung lagi buat umroh. Ya, ini jamaah. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb, yaitu rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu menyembah Allah, bukan menyembah Ka'bahnya. Bahkan nanti dikisahkan di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW wafat, manusia itu sudah mulai hajinya salah. Hajinya itu mengelus-ngelus Ka'bah, mencium-cium Ka'bah. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan semua jamaah haji di saat itu. Kemudian Umar bin Khattab beliau berkata,
Kemudian di dekat Hajar Aswad beliau berkata, innaka hajarun. Wahai jamaah haji, sesungguhnya ini adalah Hajar Aswad. Lau ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri Nabi mencium Hajar Aswad, ma qabbaltuk, sungguh aku tidak akan menciumnya. Jadi yang boleh dicium hanya Hajar Aswad. Bukan nisan kuburan. Bukan. Bukan juga Ka'bahnya, bukan. Karena kalau sekarang kan udah mulai dicium ini, makanya dijaga oleh para ulama, kemudian para askar untuk diusir. Sebenarnya untuk apa? Memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada 10 menit nih, keburu makan nggak mas? Satu kisah lagi sebelum kita tutup. Dalam kisah yang lainnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi Bai'atur Ridwan, yaitu perang Bai'atur itu bersumpah kepada Rasulullah SAW, Bai'atur Ridwan. Itu Bai'atur Ridwan ini terjadi ketika Utsman bin Affan dikabarkan terbunuh di Mekah. Maka semua sahabat itu berkumpul di suatu pohon, bersumpah kepada Nabi SAW akan menjemput Utsman hidup atau mati. Di bawah suatu pohon. Yang pohon ini nanti ditulis di surat Al-Fatah, surat ke-48 ya. Ayat berapa? Ayat 18. Karena intinya jamaah, setelah Rasulullah wafat, pohon ini dikeramatkan. Pohon ini apa? Oleh sahabat saja dikeramatkan. Jadi ketika Rasulullah wafat, orang-orang yang dari Madinah mau melaksanakan umroh pasti mampir di pohon ini. Pohon ini dikeramatkan, kemudian mereka sholat di situ, ibadah di situ, baca Quran di situ, dan berbagai ibadah. Maka hal ini dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dilihat juga oleh Zaid bin Thabit, sahabat-sahabat yang lain. Mereka bermusyawarah, seandainya kita mati, para sahabat Nabi mati, wallahi la'abbatuhu, pasti pohon ini akan disembah, dikeramatkan. Akhirnya apa jemaah? Umar bin Khattab dengan beberapa sahabat itu memotong pohon tersebut, dibakar plus akar-akarnya nggak tumbuh. Sehingga ada jamaah haji di tahun depannya mau ke Mekah nyari pohon ini nggak ketemu kan ya, nggak ketemu. Akhirnya mereka mendengar desas-desus yang memotong adalah Khalifah Umar, atas perintah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya didatangilah Umar bin Khattab dengan para sahabat yang lainnya, diprotes. Wahai Umar, kenapa engkau memotong pohon yang ditulis dalam Al-Quran? Jadi sampai ditulis di dalam Al-Quran cuma. Di ayat 18-nya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya. Ingatlah kisah bagaimana Rasulullah SAW membaiat kaum muslimin di bawah pohon. Fa'anzalallahu sakinata fihi, maka Allah memberikan ketenangan pada orang-orang yang di bawah pohon itu. Namun pohon itu pun dihancurkan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini jemaah. Karena khawatir menimbulkan apa? Kesyirikan dan akhirnya dikeramatkan. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dibakar. Nah, ini jemaah. Bisa dipahami? Bagaimana? Kalau pohon ini tumbuh kemudian dicangkok oleh antum tanam di Indonesia kan repot nanti. Ini pohonnya Nabi nih di surat Al-Fatah nih. Di surat 48 ayat 18 ini pohonnya ini. Dijual daunnya 50.000. Bagaimana nih coba? Bibitnya bisa 1 juta, apalagi minyaknya atau macam-macam. Dipotong oleh Umar bin Khattab walaupun diprotes oleh kaum muslimin di saat itu. Ini keimanan coba. Jadi dalam beribadah itu kita harus bagaimana Rasulullah menyontohkan, ada perintahnya tidak. Jadi menyingkat lagi, peninggalan Rasul itu ada 3 jemaah. Ada 3. Yang pertama yang harus kita jaga Al-Quran wa Sunnah. Jelas itu. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, peninggalan Nabi SAW alladhi yu'maru bihi. Yang Rasulullah memerintahkan untuk beribadah di situ. Maka dijaga oleh ulama sampai saat ini. Contohnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kemudian apa?
Masjid Al-Quds, ini ada perintah-perintahnya. Kemudian Masjid apa? Quba, karena sholat di dalamnya, antum berwudu di rumah, sholat 2 rakaat di situ seperti pahala seperti umroh. Adapun masjid yang lain nggak ada. Masjid Uhud nggak ada, Masjid Khandaq nggak ada, Masjid Jin. Ustaz, kita mau ke Masjid Jin. Kenapa ente mau ke Masjid Jin? Itu kan Rasul pertama ketemu jin di situ, Ustaz. Nggak ada. Antum lebih baik sholat di Masjid Nabi. Dan yang ketiga, peninggalan Rasul yang ditakutkan menimbulkan kesyirikan, nah itu yang dihancurkan sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Contohnya apa? Gua Hira sekarang ditutup. Kenapa? Karena banyak orang yang nanti malah nggak sholat di Mekah, tapi dia naik gunung sholat berjamaah di Gua Hira. Bahkan ada yang bermimpi ketemu dengan Jibril mendapat wahyu ngaku Nabi. Itu kejadian di Tasik. Itu makanya peninggalan Nabi itu ada 3. Yang pertama yang wajib dijaga Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua peninggalan Nabi yang Rasul memerintahkan untuk beribadah dengannya. Maka itu pun dijaga. Yang ketiga peninggalan Nabi banyak kan? Ada pedang, ada pisau, ada jenggot, ada cincin. Yang nggak ada perintahnya untuk dijaga, maka dikhawatirkan menimbulkan kesyirikan. Para ulama sejak zaman Umar pun sudah meniadakan. Allahu a'lam bishawab. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena Allah lah yang memberikan kita rasa kenyang setelah sebelumnya kita kelaparan, wa amanahum min khauf, dan Allah lah yang memberikan kita rasa aman dari rasa ketakutan. Allahu a'lam bishawab. Itu sedikit tentang surah Quraisy, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan Gua Selangor, Gua Pamijahan, yang ini banyak orang-orang bertapa di sana, jamaah ke sana, ngalap berkah dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Antum pikirkan sendiri. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang syubhat dan yang berbau dengan kesyirikan. Allahu a'lam bishawab. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, ada tidak? Mas Arjuna? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka jadi kalau ada pameran benda-benda Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian antum kalau nyium suruh bayar, udah nyium, bayar, bisa menimbulkan kesyirikan juga, ruginya double-double gitu ya. Rambutnya dijual, dicelupin saja rambut Nabi SAW, ini harganya 5.000. Setelah dicelupin rambut Nabi SAW jadi 1 juta. Berapa untungnya kan? Luar biasa. Jadi pembodohan kepada umat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending rambut anak dicelupin, insyaallah gratis. Insyaallah. Ya ada jamaah. Allahu a'lam bishawab.